Ya, kita jumpa lagi. Ada sahabat gue udah balik dia. Kemarin kita off karena lagi peralihan. Lagi ribet. Lagi ribet. Welcome back, Coach. Thank you. Wow. Sebulan di Amerika ya? Iya. 6 Oktober berangkat, 6 November sampai sini. Oke. Karantina? Terus 3 hari karantina, terus keluar. Dan gue nggak kabur ya. Jadi gue benar mematuhin aturan. Maka langsung. Cuman gue kangen juga. Gue bilang sebulan itu kelamaan. Iya memang. 3 minggu masih 3 minggu lah. okay. Ya. Lebih dari 3 minggu tuh ninggal Indonesia nggak bisa. Bener. Gue bener-bener ya pengen. Mungkin karena kita udah biasa aktif, tiba-tiba doing nothing gitu. Dan gue pengen banget balik lagi. Kalau makanan apa yang lo kehilangan kalau meninggal Indonesia? Kalau gue mah pempek udah jauh. Nggak ada gue. Nggak ada lah. Lo Belanda sih. Gue nyaris nggak makan nasi loh situ. Makan nasi mungkin seminggu sekali. Oh iya? Lebih ya semua gue makan. Kalau gue nggak bisa bro, harus ada nasi deh. Oh enggak. Iyalah. Perut gue Melayu lah. Lu kan bule lah. Oke, topik yang paling top sekarang adalah, banyak sekali coach-coach baru ya. Xavi Hernandez yang pertama. Gimana bro? Ya. Semua udah tahu sikonya Barca seperti apa. Bahkan Barca diancam oleh La Liga bahwa Barca melanggar aturan dengan membayar buyout klausulnya. Sebenarnya cuma 5 juta. Oke. Karena nggak ada duit, jadi setengah-setengah. Barca bayar 2,5, Xavi 2,5. Oh iya? Iya. Jadi uangnya Xavi bayar 2,5 juta. Miskin amat itu klub ya? Banget. Cuman di sini kita juga bisa lihat bahwa Xavi ini benar-benar niat. Oke. Gue selalu bilang musuhnya Barca itu sebenarnya ya Barca sendiri. Oke. Yaitu cedera. Oke. Gue bilang di Just Talk minggu lalu, gue bilang ini nggak make sense. Yang terjadi dengan Barca sekarang terjadi dengan di zaman Arsene Wenger berapa tahun sebelum dia resign. Terlalu banyak cedera. Kalau kita lihat cederanya Agüero jantung, nggak ada yang bisa ngapa-ngapain. Itu. Atau ACL nggak bisa ngapain. Tapi kalau cedera otot, ini ada something wrong dengan visionya lah, dengan makan, dengan latihan dan nggak lama minggu depan, seminggu kemudian ternyata benar dugaan gue diganti semua sama Xavi. Oke. Jadi sangat penting, bahkan dia menerapkan pada saat dia masuk, dia sudah unjuk gigi dulu, Bung Helmi. Dia bikin 10 aturan, ya lu harus ikutin aturan gue. Termasuk ke sahabatnya dia ya, Pique ada wawancara di Madrid. Lu nggak boleh muncul-muncul, ngelawak lo. Betul. Ya? Serius main bola? Dibatalin. Oke. Terus makan di kantin. Terus aktivitas tidak boleh melakukan olahraga yang berbahaya kayak surfing gitu-gitu lah, nggak boleh. Jadi sosmed dibatasin. Jadi inilah yang kalau gue bilang dia mulai unjuk gigi walaupun belum satu bola belum ditendang, belum latihan juga kan ada 10 pemain cedera, 10 dipanggil timnas. Bahkan dia memanggil 11 pemain dari youth untuk bisa ikut latihan. Tapi gue setuju lah, memang dari awal setuju, betul. Kalau set dari awal udah kalah sama pemain, abis. Iya, betul. Dengan hadirnya ini kan nanti kalau seandainya, kalau nggak salah bulan Desember beberapa udah balik. Terutama Pedri, Ansu, dan Dembele. Kalau ini balik, skuad Barca sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Iya loh. Jadi seharusnya pemain-pemain kan juga pemain cerdas, bukan pemain bodoh lah. Harusnya mereka bisa gampang beradaptasi dengan gayanya Xavi dan gue lihat mereka bisa bersaing lagi untuk Tapi memang Barcelona tuh di samping cedera pemainnya bapuk-bapuk ibaratnya. Banyak yang bapuk. Coutinho, ya. Betul. Cuman kembali lagi pemain kayak Coutinho dalam press con mengatakan dia yakin bahwa Xavi bisa mengangkat Barca lagi. Dan semoga kan kembali lagi ke attitude. Dia nyari muka tuh biar dipakai. Nah, bisa banget. Karena terakhir waktu Sergi jadi pelatih, dia disuruh pemanasan, malas-malasan, akhirnya nggak dimasukin. Nah, hal-hal kayak gini semoga berubah. Karena kalau Coutinho performanya nggak bagus lah, dibilang jelek nggak juga, tapi tidak sesuai dengan kapasitas. Waktu dia dibeli mahal dari Liverpool. Waktu kita kenal Coutinho seperti apa. Artinya dia bisa, kalau dia memberikan segalanya, harusnya ini anak bisa. Cuman ya kembali lagi kita lihat bagaimana, apakah sebagian besar pemain bisa terima. Yang gue pertanyakan adalah, berani nggak Xavi mencadangkan Sergio Roberto, Pique, dan Busquets? At least nggak selalu jadi starter kayak di bawah Koeman. Rotasi lah. Kalau Alba masih dibutuhkan. Saya pikir dia akan berani bro. Semoga. Semoga. Karena itu penting sekali juga terhadap
pemain Regenerasi lah lainnya. ya, iya betul. Juga terhadap pemain yang non La Masia lah. Ngelihat berani nggak apakah ini pelatih fair atau tidak. Ya. Nah, kalau dia bisa menguasai ruang ganti, gue rasa Barca bisa meroket lagi. Ya, karena prestasi dia lumayan ya. Orang ngecek-cek, emang jago nih apa Xavi? Apakah karena ini nostalgia legend aja? Ternyata dia 2 tahun terakhir di Al Sadd tuh 7 trofi ya bro ya? Ya, banyak trofi dan memenangkan banyak pertandingan. Walaupun levelnya Asia, tapi kualitasnya kan juga kualitas Asia. Jadi it's okay. Ini sebuah tantangan untuk semua orang dan Barca ini kan nggak banyak pilihan karena mereka nggak punya duit. Pada saat Koeman itu harus dipecat, udah is no issue lah. Yeah. Bahkan gue pun bilang #Koeman out. 2 minggu kemudian dia dipecat. Terus mau datengin siapa lagi? Ya. Kan semua serba terbatas. Dan bayangan bakal gagal itu lebih besar daripada berhasil, terutama masalah financial problem ya. Ya, financial problem semoga bisa diatasi karena kalau nggak salah gue baca mereka mendapatkan pinjaman 1,5 M euro, 1,5 M euro, tapi lebih sebagian besar untuk renovasi Camp Nou. Dan semoga sebagian kecil bisa digunakan untuk ini. Cuman nggak tahu, ada berita juga bilang di bulan Januari Xavi hanya bisa spend nggak lebih dari 10 juta. Tapi pemain-pemain hebat bro, kan bakal banyak banget yang tahun 2022 itu akan free transfer. Iya. Betul Pogba. Ya. Ada Pogba, ada itu lagi si Mbappe. Kessie harus dijual karena 2-3 dia off si Mbappe. Jadi memang ada beberapa pemain betul. Bahkan Sterling pun mau loan dipanggil ke Barca karena Xavi masih mencari 2 sayap. Jadi permainannya benar berdasarkan sayap yang masuk ke dalam Dan lapangan. Pep bilang ambil aja Sterling karena dia kayaknya di Manchester City Pep sudah tidak akan memainkan Sterling lagi karena dia udah happy banget ya dengan Jack Grealish yang betul. jadi bagus. Padahal kalau kita lihat tahun lalu Sterling bagus loh. Ya. Sterling selalu jadi starter tahun lalu. Cuma tahun ini somehow tapi kalah bersaing sama Foden ya. Iya, Grealish sama Foden sama Grealish. Maka dari itu ya daripada dia nggak puas juga mending di loan dulu. Mungkin tahun depan atau apa kalau bagus performanya. Dan harganya Sterling nggak mahal-mahal amat bro. Cuman mau dilepas 40 aja udah dilepas. 40 kalau nggak punya duit mahal, Bung. Ya Allah, Barca gitu, sorry ya penggemar Barca, klub lo miskin banget gitu. Ini persoalan pengelolaan keuangan yang parah di Barca dan juga di Real Madrid. Ini kan warisan dari Bartomeu. Ini warisan dari Bartomeu yang benar-benar nggak make sense karena Barca 3-4 tahun terakhir itu income-nya paling besar di dunia, di antara semua dan dia salah satu tim yang dengan value paling mahal ya. Iya, cuman kalau income-nya dibuang dengan transfer mahal, gaji gede yang nggak make sense. Sebenarnya dibuangnya Messi itu menolong mereka juga secara finansial karena ngebuang beban gaji yang demikian besar ya. That's why Laporta datang mengeluarkan statement yang bikin Messi sakit hati adalah dia bilang sebenarnya gue berharap kalau Messi bermain gratis untuk kita. Nah, statement ini pada saat Messi keluar sudah gue lontarkan, gue dihajar juga sama netizen. Gue bilang mana mungkin pemain selevel Messi bermain gratis. Ternyata Laporta mengeluarkan statement yang sama. Messi tersinggung karena dia bilang orang Barca nggak pernah mengatakan hal seperti itu kepada gue. Gue bersedia untuk mengurangi lebih dari 50% kok. Tapi kenapa statement itu dikeluarkan sekarang? Karena jauh-jauh pun gue juga bilang Laporta pengen Messi out. Strategi. Sesimpel itu. Oke, ada pelatih baru lagi. Conte akhirnya mendarat di London, di Spurs. Di klub apa? Lo dong yang nyebutnya. Klub ayam sayur. Nomor 9 sekarang bro. Nomor 9 gitu lah ya. Ya, Conte ini sebenarnya agak sedikit menelan ludah sendiri ya. Padahal dia bilang, gue nggak mau melatih tim yang nggak ada winningnya. Iya. Masuk sekarang dia. Bahkan dia ngebully Spurs sendiri pada saat dia pegang Chelsea bahwa ini tim nggak akan kemana-mana, nggak punya ambisi, nggak punya filosofi. Dia menjilat ludahnya sendiri. Iya. Kira-kira apa bro? Mungkin dia kena PHP-nya si Dirtek-nya Spurs yang juga mantan Dirtek-nya Juve. Kayaknya kena rayu dan sebenarnya nggak banyak klub juga yang berganti, klub besar ya, yang berganti pelatih. Jadi dia masih ngegantung lah. Mungkin dia pikir ya udah yang penting gue balik dulu, gue perform. Habis itu mungkin gue bisa pindah ke klub yang lebih besar. Atau dia mulai khawatir, dia mulai nggak laku ya bro ya?
Dia kan ngincer MU sempat ya diisu-isukan gitu ya. Tapi MU sampai sekarang stay aja. Nggak mencat juga. Nggak mencat juga. Ntar kita bahas belakangan aja deh. That's why pada saat ada peluang untuk masuk dan dia pasti digaji gede. Cuman Levy bilang ya kita tahu Conte keluar dari Inter karena dia pengen disuntik dana, minta dengan pemain-pemain yang dia mau. Yang dia mau. Jadi pada saat dia juara, dia tetap ingin mendatangkan banyak pemain. Sementara pemilik Inter justru ngejual-jualin pemain. Disitulah dia mundur. Nah sekarang dia bilang, Levy bilang, oke, gue kasih lu 100 juta. Dapat apa? 100 juta dapat apa? Ya Allah. Pemain zaman sekarang. Kalau kita ngelihat bintangnya itu untuk gue itu kan cuma Kane. Iya. Son untuk gue bukan bintang. Pemain bagus, pemain bagus, cuman bukan. Nah, kan banyak lini yang dia harus perbaiki, terutama salah satu ya kiper dan center back. Belum lini tengahnya. Jadi kalau gue bilang masuk European League aja udah bagus. Di bawah Conte pun, ya. Ya. Berat lah Spurs. Saingannya juga lagi naik semua ya, terutama semua. Chelsea, Liverpool, City lagi gila ya, Bro. Ya, nggak usah yang 3 itulah. Arsenal. Undefeated ya. Undefeated. Cuman gue masih belum puas. Makanya senyum lu agak lain gitu. Nggak ada lagi Arteta out ya. Nggak, gue belum puas dengan artinya tim kayak West Ham, Arsenal itu sudah mulai naik lagi. West Ham nomor 4 loh sekarang, Bro. West Ham nomor 4 dan MU pasti bangkit lagi dengan pemain berkualitas itu. Jadi untuk Spurs gue bilang sangat berat. Walaupun Liga Eropa aja udah bagus. Liga Eropa udah bagus. Conte kan bukan tukang sulap. Sehebat-hebatnya Tapi Conte. dia 3 kali udah membuktikan membawa juara timnya, Bro. Tapi lihat kualitas pemainnya Chelsea pada saat itu jauh lebih bagus daripada yang dia terima. Dan dia punya pada saat dia pegang Chelsea, dia punya waktu untuk persiapan. Sekarang kan nggak bisa bereksperimen. Masuk tengah termasuk jalan. Ngambil pemain pun nggak bisa sembarangan sekarang. Nggak bisa sembarangan. Timingnya nggak bisa juga. Iya, dan winter break pemain besar mana sih yang mau pindah? Nggak ada. Dan pemiliknya pelit. Spurs itu adalah bukan tim yang beli, tapi tim yang jual. Iya, dan duitnya memang banyak banget. Iyalah. Ada netizen tanya gue, loh, Spurs bangun stadion, Arsenal waktu bangun stadion harus berapa tahun menghemat, nggak bisa. Kok Spurs bisa beli pemain kasih 100 juta? Karena Spurs sebelumnya pelit banget. Betul. Duitnya banyak. Iya. Levy itu bisnismen. Gila loh, dia jual Modric, dia jual Gareth Bale. All dijual. Dan belinya yang bapuk. Yang mediocre lah. Harry Kane aja dia mau dijual 200 ya? Iya. Dia itu sengaja untuk nahan karena dia tahu City duitnya banyak. Diperpanjang kontrak lebih banyak. Ujung-ujungnya feeling gue dijual juga. Dia tuh nggak punya ambisi untuk Champions League. Yang penting sebanyak mungkin duit masuk. Yang penting Spurs itu bagi Yahudi satu itu adalah satu unit bisnis lah ya. Iya. Jangan-jangan dia juga suka bola juga tuh. Bisa jadi. Sama kayak keluarga Glazer. Iya, sama lah. Kroenke. Iya, sama. Dia beli tim ini hanya untuk dikelola secara bisnis. Dan mereka berhasil menurut saya. Cukup berhasil, tapi sampai kapan? Karena pada saat... Nomin secara finansial. Cuman sekarang kan bisnis sepak bola, income dan prestasi itu jalan bersampingan. Contoh paling bagus MU lah. MU pada saat perform, income-nya nomor 1 di dunia. Sekarang masih banyak, tapi nomor 4. Karena berapa tahun terakhir performanya menurun. 3 tahun, no trophy. Nah, sekarang kalau Arsenal, Liverpool, dan MU nggak mau invest terus, mereka akan kalah lawan City, lawan Chelsea, lawan PSG, tim-tim lain yang berani invest. Bro, kejutan terakhir Steven Gerrard akhirnya melatih Aston Villa. Gimana prediksinya, Coach? Ya, kalau kita lihat Dean Smith dipecat karena performa Aston Villa dibanding musim lalu menurun sekali. Lawan Arsenal aja kalah. Jadi kalau tim kalah lawan Arsenal, something wrong with your team. Gitu deh. Jadi untuk gue ini mungkin bisa jadi stepping stone ya. Karena dia sudah membuktikan Liga Skotlandia kita tahu lah nomor berapa 14, 15 di Eropa, tapi at least dia sudah punya jam terbang. Sekarang tinggal dia membuktikan bisa atau ada. Gue jujur tidak banyak nonton Gerrard bermain timnya Rangers, Glasgow Rangers, tapi gue nonton beberapa kali 3-4 match gue nonton.
Hancur-hancuran bro mainnya. Bola panjang semua. Oke. Jadi oportunis banget mainnya. Sekali lagi gue tidak mau menyalahkan Gerrard karena gue tidak tahu kualitas dari Rangers seperti apa ya. Tapi kalau dari gaya bermain di Rangers yang kebetulan gue lihat itu nggak banget. Artinya dia harus merubah. Dia harus merubah karena lawannya ini apa namanya kan bukan Aberdeen atau Celtic lagi kan. Lawannya kan udah kelas kakap semua. Dan kualitas Aston Villa kan ya gitu-gitu aja lah, nggak hebat-hebat amat. Apalagi ditinggal Grealish udah kelihatan mereka belum bisa bangkit. Jadi ini sebuah tantangan besar. Cuman yang jelas dia tidak bisa bermain dengan gaya yang dia terapkan di Rangers. Dia harus berubah. Eddie Howe melatih Newcastle. Eddie Howe dulu itu digadang-gadang menjadi penggantinya Arsene Wenger. Karena pada saat dia pegang Bournemouth, modern footballnya mulai kelihatan lah. Mirip-mirip. Ya. Cuman kualitas Bournemouth ini kan jelek banget. Ya. Akhirnya terdegradasi, setahun 2 tahun nggak lama kemudian dipecat. Nah, sekarang pertanyakan dia sama Graham Potter, gue bilang dua pelatih Inggris yang berusaha untuk bermain attractive football. Ya. Oke. Nah, sekarang dia ke Newcastle. Newcastle tim ini kan is a no-no. Maka dari itu mereka calon kuat untuk terdegradasi dengan Norwich City. Apakah bisa ngangkat dalam waktu dekat? Gue nggak yakin. Karena memang kualitas pemainnya jelek banget. Tapi kan masih ada jendela untuk winter ya, untuk masukin pemain ya. Siapa pemain besar yang mau pindah di winter break? Dalam sejarah nyaris tidak ada. Saya pikir berapa pemain MU bro? Jesse Lingard, ya ada. Itu bukan pemain besar. Ya. Kalau seandainya pemain-pemain yang bisa memperkuat Newcastle tapi kurang bagus untuk tim besar, itu bisa. Mbappe pun diisukan ke Newcastle bro. Nggak mungkin ya? Nggak mau juga dia. It's not only about money. It's about temen lu siapa, ambisi lu apa. Mungkin 3 tahun ke depan kalau mereka pelan-pelan establish investasi. Baru pemain-pemain hebat mau masuk. Baru pemain-pemain hebat. Mereka pasti wait and see juga. Apalagi pemain kayak Mbappe itu kan masih muda. Ngapain gua berisiko mending gua ke Madrid dulu 2-3 tahun. Kalau Newcastle mau beli gue, ya show me your money gitu aja. Gitu. Arsenal undefeated. Gue nggak begitu puas kayak fans Arsenal lain ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat lawannya itu benar-benar menengah ke bawah loh. Kita menang lawan Norwich, Newcastle. Orang bilang lawan siapa namanya Leicester, Aston Villa, Arsenal juga menang. Leicester kan top dong bro. Ranking mana sekarang berapa? 10 ke bawah loh. Aston Villa sama Leicester itu 10 ke bawah. Yang di atas 10 itu mungkin Brighton sama Spurs. Yang ujungnya Spurs drop juga. Jadi dibilang permainan hebat nggak? Kalau kita bilang ada progres, ya I agree. Progres ada. Nanti ketemu Liverpool sama MU. Baru. Karena sepak bola itu bukan hanya strategi teknik dan lain-lainnya. Mental juga. Sanggup nggak para pemain-pemain ini bermain bagus pada saat mereka harus bermain di bawah tekanan? Tapi MU selalu berat loh bro melawan Arsenal. Betul. Cuma MU ini kan ibarat singa yang lagi cedera, yang ingin bangkit, ingin membuktikan. Justru MU ini bahaya. Makanya selama international break, gue bully dulu. Mumpung lagi bisa ngebully. Karena gue yakin MU akan bangkit lagi. Watford, gue bilang Watford itu diobok-obok nanti. Jadi mereka para pemain hebat ini, kan egonya diinjek-injek. Tapi MU berat bro, dengan kepelatihan kayak gini ya. True, betul. Cuman, tetap pemainnya berkualitas. Sebenarnya bukan Ole udah kartu mati lah. Kita berdua sepakat. Nggak usah dibahas lah. Ya, kita nggak usah bahas dia. Tapi kalau pemain masih punya harga diri, they give everything. Itu kata Bruno Fernandes. Ya udahlah, jangan pikirin pelatih, tapi pikirin kan. They still can win the game. Mereka masih bisa menang. Nah, kalau pemain ini benar-benar mau bangkit, mereka akan bisa bangkit lagi. Dan berdasarkan kualitas, Arsenal tetap di bawah MU. Kecuali pemainnya memang pengen Ole out. Jadi setengah-setengah mainnya. Itu yang terjadi sekarang terpuruk. Itu yang diperkirakan. Betul. Dengar Ronaldo udah mulai berontak, kemudian ruangan ganti juga udah tidak bisa dikuasain oleh Solskjaer. Sekarang dia ke Norwegia, bro. Mungkin ke dukunnya kali. Ya, sekarang lagi liburan jadi dukun itu ya. Tolong gue supaya jangan out gitu.
kembali lagi ke Arsenal, gue belum puas. Untuk gue masih tetap Arteta out karena belum terbukti. Tapi gue suka sekarang ada Aaron Ramsdale yang kita bully-bully ya bro. Ya. Ini apa kiper pembawa sial gitu. Tim yang dia ini selalu degradasi sekarang menjadi penyelamat dan nah kalau di sini gue harus akui, ya. gue harus akui bahwa Arteta dan Edu melakukan hal yang benar. Dia beli dia beli 5 pemain, 5-5-nya bermain semua. Gue nggak berani bilang bagus, tapi gue bilang semua punya kontribusi. Including Ben White? Ya, Ben White, Tavares yang gue bilang lebih bagus daripada Tierney, Lokonga yang lebih bagus daripada Granit Xhaka. Sayangnya Partey cedera lagi, cedera ringan. Cuman Odegaard aja yang masih agak kurang. Masih belum dapat ya? Iya, dia egonya masih terlalu tinggi. Semoga dia cepat berubah. Cuman kembali lagi, Bung. Pada saat kita ketemu tim yang punya nama, mental yang berbicara, bukan hanya strategi sistem. This is mind game. Dan untuk gue, mentalnya Arsenal belum terbukti sama sekali. Jadi kalau bilang 7 clean sheet dari 10 match, lawan lu siapa? Jadi jangan terlalu sombong dulu lah. Sekarang boleh sampai next match. Next match. Masih ada kita masih boleh bully MU. Oke. Ada pemain mudanya Arsenal masuk ke timnas juga ya. Southgate nggak memanggil banyak pemain yang biasanya langganan. Jadon Sancho tidak banyak sekali ya. Tapi kita juga harus lihat England ini kan hampir pasti lolos. Mereka kalau nggak salah ketemu 2 match lagi Albania sama San Marino. Jadi untuk pasti lolos ya, pasti lolos. Kalau lolos mah pasti. Sekarang buat apa memanggil pemain-pemain hebat di mana mereka menjadi starter di klubnya dengan jadwal yang sangat padat? Kemungkinan cedera juga. Jadi mending lebih baik kasih kesempatan lah. Pemain-pemain yang kepengen kebuktikan. Emil Smith Rowe ini kan sebenarnya nggak dipanggil. Sebenarnya karena ada yang cedera baru dia dipanggil. Tapi this guy akan jadi salah satu pemain penting untuk timnas Inggris. Hanya give him time. Kasih dia waktu, jangan terlalu dipaksa kayak Pedri. 40 pertandingan main, timnas full main, terus ikut Olimpik juga main, ujungnya cedera. Jangan sampai itu terjadi. Pada saat dia benar-benar pelan-pelan dibawa, semoga dia main lawan San Marino. San Marino kan kecil, pasti menang punya, pasti baik gol. Semoga diberi kesempatan, berapa menit aja bermain, 15-20 menit, sehingga dia bisa merasakan atmosfer bermain di timnas seperti apa. Kira-kira siapa akan leading? Orang bilang Chelsea ya. Gue nggak begitu. Gue jujur, gue menempatkan dari sisi permainan ya. Dari sisi permainan itu Chelsea. Kenapa sih lu nggak suka banget sama Chelsea? Bukan nggak suka. Tapi dari sisi permainan gue lebih impress dengan Liverpool dan City. Cara bermain? Cara bedanya tipis. Kalau Chelsea di 5-6-7 match terakhir berapa kali seri dan kalah lawan Juve, itu gue nggak heran. Gue udah bilang di Just Talk bahwa gue nggak impress dengan permainan Chelsea. Terutama 3-4-3-nya itu lini tengah sudah dikuasai, lawan sudah mulai kelihatan bisa menguasai lini tengah. Kelihatan pada saat mereka babak pertama lawan Spurs. 3-4-3 sama Spurs, lini tengahnya diobok-obok. Spurs harusnya bisa unggul 2-0 itu. Skor 0-0. Babak kedua, mulai dari detik pertama, pemain depan dikorbankan, rombak jadi 3-5-2. Kante masuk, gue masih inget banget itu match. Akhirnya mereka kembali menguasai lini tengah, akhirnya mereka menang. Oke. Artinya, 3-4-3 ini karatan. Tuchel nggak bisa hanya mengandalkan 3-4-3 dan bahkan berapa kali dia juga sekali dua kali dia sempat bermain dengan 3-5-2. Kalau gue bilang 3-5-2 oke. Tapi Chelsea dengan kalau ingin memanfaatkan Mason Mount, Hakim Ziyech, itu lebih cocok bermain dengan 4-2-3-1. Jadi Mason Mount di belakang Lukaku, di cover dengan 2 pivot, Hakim Ziyech sama you name it lah, Kai Havertz atau itu dari sayap yang bisa make the game. Karena playmaker mereka nggak punya. Playmaker itu dari sayap. Mereka punya wingback, 2 wingback, 2 kiri, 2 kanan yang cukup memiliki speed. Yang itu yang harus diandalkan, ruang dari sayap dengan inserted playmaker ditambah Mason Mount yang punya shootingan bagus dari lini kedua dengan 2 pivot yang bisa mengcover serangan balik. Itu lebih cocok daripada 3-4-3. Dan Lukaku tunggu di depan gawang. Lukaku tunggu. He's one the best of doing that ya. Nah,
Kalau kita setuju bahwa Lukaku is a good finisher, Yes. sama kayak Ronaldo. Ya. Ronaldo sekarang is a finisher. Ya. Kita nggak bisa lihat Ronaldo yang gocek-gocek dari iya kan? jarang. Artinya kita harus supply ini pemain kan. Kalau nggak disuplai sama aja bohong ya. Iya. Itulah kenapa kita kritik Greenwood terlalu ya. egois. Ya. Padahal pemain hebat karena dia tidak mau supply ke Ronaldo. Ya. Nah, kalau si Lukaku harus disuplai, bola dari mana? Kan yang punya crossing passing bagus itu kan Hakim Ziyech. Iya kan? Atau dari wing lah. Nah, inilah yang gue maksud. Kalau Tuchel tidak terlalu kepala batu dengan 3-4-3-nya, berani merubah, entah itu di babak pertama, babak kedua, whatever lah. Baru mereka bisa menyaingi City. Kalau enggak, berat. City sama Liverpool lebih dahsyat, kecuali nggak ada yang cedera. Ya. Atau Piala Afrika, salah sama Mane cabut. Tapi dari at this moment, dari sisi permainan, gue sangat impress dengan Liverpool dan City. Ya, oke. Ke Boxing Day, kalau Liverpool City, kita pastikan Liverpool akan kehilangan 2 pemain penting. Karena ada Piala Afrika. Di Januari kan? Januari? Iya. Januari. Oh ya, oke. Jadi artinya, ini 2 tim ini akan bersaing luar biasa ya, bro? Ini akan menjadi, Klopp harus meras otaknya lagi. Bagaimana dia bisa merubah strateginya dengan kehilangan Mane. Karena 2 pemain ini irreplaceable. Yes. Tak tergantikan. Ya, terutama perannya untuk memenangkan permainan ya. Iya. Added value-nya tidak dimiliki oleh pemain Liverpool lain. Nah, sekarang praktis tinggal Firmino sama Jota. Kalau Firmino sama Jota, praktis ini kan dua-dua bisa dibilang striker. Ya. Mungkin Jota bisa bermain sebagai false nine, Firmino. Artinya sistemnya harus dirubah. Karena pemain sayap atau selevel Mane dan Salah nggak dimiliki. Jadi ini justru akan menjadi menarik apa yang dilakukan oleh si Klopp. Apakah dia bermain dengan 4-3-3 tapi benar-benar lebih rapat, memainkan wing, atau seperti sistem nggak dirubah, memasang Oxlade lah, siapalah itu yang ada di bench. Bro, pertanyaan terakhir. Ole out atau stay? Kalau Anda tanya saya, ya of course gue maunya dia stay. Stay, pastilah. Karena semua orang. Jadi gue tuh lihat tuh, Ole stay. Ini pasti bukan pencinta MU tuh. Enggak lah. Lo terhibur banget dengan Ole yang begitu ya? Gue kalau jadi fans MU, kalau gue harus objektif ya. Kalau gue jadi fans MU, out. Ya, Rio Ferdinand mengatakan out, tapi Neville mempertahankan, bro. Ya. Karena dia bilang nggak mungkin dipecat, karena dia teman baik banget dengan Woodward dan dilindungi oleh Opa Ferguson. Kalau dia bilang begitu, artinya alasannya kan bukan teknis. Ya. Alasannya lebih KKN. Ya kan? Nah, kalau kita bicara alasan teknis, gue rasa Neville pun bilang out. Karena sebagian besar pandit bilang secara teknis nothing. Ya. Dia tidak melakukan apa-apa. Di luar strategi yang nggak ada pergantian pemain salah, penempatan pemain salah, selalu memberikan pemain starter line up terhadap itu aja. Maguire jelek nggak diganti, Luke Shaw jelek nggak diganti. Luke Shaw sama Maguire, these are very good defender. Cuman harus kita akui musim ini lagi jelek. It happens. Padahal waktu di Piala Eropa keren banget ya. Berapa tahun mereka pemain hebat. Cuman musim ini memang lagi jelek sama MU dan itu bisa terjadi dengan apalagi semua tim. Setelah cedera ya. Setelah cedera. Betul. Setelah cedera benar-benar drop banget. Kenapa tidak diganti? Kenapa tidak memberi kesempatan kepada Telles sebagai starter? Kenapa ada Phil Jones, ada Eric Bailly ya? Banyak lah. Jadi seolah-olah pemain-pemain ini ada beberapa pemain, gue main jelek pun toh gue nggak diganti. Nah ini yang salah dari Ole. Seorang Ole. Ya bahwa dia tidak boleh pilih kasih. Kevin De Bruyne bro bilang menghadapin Man United. Pepnya bilang latihan 10 menit aja. Dia bilang apa? Itu ada ini bersaing banget. Satu, Pep sih bilang karena kita nggak tahu MU akan memainkan apa. Atau ada kemungkinan kedua dia ngeledek sebenarnya itu, bro. Dia ngeledek. Karena gue rasa Ole pun nggak tahu dia mau mainkan apa. Iya kan? Dia pasti ngeledek karena kalau kita tahu Pep itu nggak pernah adaptasi sistemnya. Wherever he coach, mau lawan tim RT RW, mau lawan tim Piala Dunia, dia bermain dengan sistemnya. Dia pengen orang yang adaptasi dengan dia. Bukan dia yang adaptasi. Dia sekali yang gue tahu itu adaptasi pas lawan Madrid. Lawan Madrid di mana mereka menang di Champions League. Di situ gue, ini ada perubahan. Jaraknya antar lini sudah lebih jauh, lebih ngandelin counter attack dan berhasil mereka menang 1-0 kalau nggak salah, dan di City akhirnya 1-1 City yang lolos.
Tapi 95%, bahkan 99% Pep nggak pernah adaptasikan sistemnya, apalagi di Inggris. Jadi ngeledek ya? Gitu ngeledek. Kurang ajar. Jadi kita tunggu bersama ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa nasib Ole tergantung setelah pertandingan internasional ini ya, jeda internasional. Ole stay atau Ole out? Ini baik kita tunggu. Yang mengatakan out itu saya prediksi adalah orang yang sangat cinta kepada MU. Ya, tetapi yang mengatakan stay itu adalah lawan-lawannya MU, hater-haternya MU. Ya, begitu MU latih Ole itu enak banget diobok-obok ya. Nggak pernah clean sheet-nya susah, termasuk yang di seberang gua. Oke, that's football. Jadi kadang naik, kadang turun, tapi sebagai fans apapun yang terjadi kepada klub kita harus mendukung. Harus mendukung ya. Saya MU mau siapapun pelatihnya bro, gue suka. Tapi ini gue udah mulai nggak mencintai lagi Ole. Dulu sebagai pemain, wow. Iya, sebagai pemain oke lah. Wow, he's the best super sub. Cuman sekarang sepak bola ini kan sudah menjadi industri ya. Kita tidak bisa lagi terbuai dengan faktor emosi seperti ini mantan pemain, ini itu nggak bisa. Nggak bisa lagi. It doesn't matter. Pokoknya ada filosofi, pelatih siapa yang datang bisa menjalankan filosofi tersebut, then you're good. Ya, ini kadang-kadang begitu kalah tuh segala kemungkinan dicari-cari ya. Begitu menang tuh enak aja tuh. Kalau lagi menang tuh nggak ada kritik. Tapi lagi kalah tuh macam-macam. Ada yang bilang ini yang menyebabkan MU kalah tuh Ronaldo. Sebab sebelum dia masuk, tahun lalu kan MU finish di nomor 2 ya. Sekarang begitu macam-macam lah. Saya nggak mau berdebat tentang itu. Jadi saya pikir ini ulasan yang ngaco juga sih gitu ya. Jadi kita lihat ini kalau menurut saya Ole ini bro keberatan mobil. Iya. Keberatan mobil. Dulu kan dia biasa-biasa aja. Sekarang begitu dapat Ronaldo, dapat Varane ya. Dapat Jadon Sancho yang dibeli mahal. Dia tidak bisa mengendalikan tekanan. Dan pada saat dia tertekan, sama kayak Koeman, pada saat tertekan kelihatan move yang aneh-aneh. Ya, panik ya. Berapa kali MU menang bahkan seri tidak kalah lawan City. Ya. Ole main apa? 4-3-3. Tetap itu aja. Kemarin dirombak jadi 3-5-3 dengan 5 di belakang. Pada saat Anda bermain bertahan lawan City, you're gone. Selesai. Oke, kita jumpa lagi dalam acara selanjutnya dari Just Haye. Follow terus terutama Instagram kita. Terima kasih Coach. Thank you. Ya, minggu depan ketemu lagi. Ya, dia udah di sini. Mungkin gantian gue yang berangkat. Masih lama gue berangkat. Ya, bye-bye. Thank you, Coach. Thank you.